Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa'usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ashabil fudala wa jawanibil kurama, para sepuh, para alim, para kiai, para ibu nyai, para ustad ustadah, wabil khusus Hadratul Muhtaram Syekhina Kiai Haji Subhan Ma'mun, Kiai Haji Abdul Hanan beserta keluarga besar, Syekhinal Mukarram, guru kami yang mulia almarhum al-maghfurlah, mersepanipun pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Kiai Haji Busyairi. Oh, monggo ya. Assalamualaikum. Hadratul Muhtaram Kiai Haji Mas Duki saking Bangsri ingkang sangat kula hormati lan kula muliaken. Terakhir sinten mawon Kiai Su. Lan para kiai sanes ingkang kula hormati. Wabillahi mali dumateng nggih bayai khairon aksan ingkang kula hormati, wabil khusus pada sahabat-sahabat pembaca sirah nubuwah yang berbahagia dan dibahagiakan oleh Allah, karena termasuk beliau adalah yang menghidupkan sirah sejarah baginda Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Pekalongan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, tetap husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan acara kami haturkan jazakallah khairan katsira. Ini saya tidak berceramah, tidak mengaji ya, karena adik-adik supaya tahu, wabil khusus para santri, kami ini santri asli, pertama kali keluar mesantren Ustadz pertama kali di sini di Luwung Raki pada tahun 1982, zamannya Ramanda Kiai Haji Subhan Syekhinal Mukarram Al-Arif Billah Mbayai Ma'mun.
santri negah nembe di bawah 30. Waktu saya mesantren, mohon maaf, la listrik wara PDAM wala toilet ya. Jadi kalau mau BAB itu bisanya maghrib. Jadi anak-anak santri kalau maghrib itu yang punya BHS pakai BHS, yang punya jas pakai jas, yang bukan punya lepis pakai lepis. Kalau ditanya mau kemana, mau pelesiran, beli luar pising supaya aja ketenger. Itu di Seketeng sekarang alhamdulillah barokah di sini santri rame. Jadi banyak toko-toko ya, alhamdulillah. Itu dulu begitu, subhanallah ya. Baru dibangun anak-anak santri, bangun toilet, bangun WC itu kerja sendiri. Ya, jadi kiai itu tidak ada pendaftaran, tidak ada syahriah, tidak ada aturan. Yang penting dua, satu jamaah, dua ngaji. Aturannya nggak ada. Dulu waktu saya di sini, kemudian saya ngaji setelah Kiai Makmun juga kepada ini mertuanya ya, Kiai Haji Kusyairi, dikenal dengan Kang Eli, itu lurah kedua dari pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Mas Tuki Ali Babakan Ciwaringin. Babakannya di sebelah selatan. Lurah kedua, lurah pertama itu bapak saya namanya Haji Amin Halim, lurah keduanya Kiai Kusyairi, tapi di Babakan dikenal Kang Eli. Beliau wafat di Mekah. Itu. Lurah ketiganya yaitu Habib Hud Yahya, kakaknya Habib Thohir bin Yahya, Pegagan Palimanan, dan seterusnya sampai sekarang. Itu lurah kedua ya. Jadi kami mengenal itu dari bapak beliau itu dari Babakan Ciwaringin. Makanya kita bingung nih mau ngaji apa, sebab ngulah kening kene. Jadi saya nggali ilmunya di sini bukan gali ilmu ya, andon liwat ke Cirebon, andon liwat 5 tahun. Alhamdulillah, karena 3 tahun Makmun wafat, Habib Muhammad bin Syekh Jagasatru bin Yahya itu mengumpulkan anak-anak santri dari Indramayu, dari Cirebon. Kira-kira baru ada sekitar 12 lah dikumpulkan setelah selesai wafatnya beliau di Sariaken, dikebumikan, dikumpulkan, bilang gini, anak-anak santri Indramayu dan Cirebon tidak boleh pulang minimal paling tidak 2 tahun sesudah wafatnya Kiai Makmun bersama dengan Ki Subhan. Sampai ada teman saya, nggak perlu disebutkan namanya, interupsi, Kang Ajib, saya tidak sanggup nunggu 2 tahun. Apa sebabnya? Undangan pernikahan sudah dicetak. Itu kata Kang Ajib, illa anta, kecuali kamu, udah yang lain nggak boleh. Jadi saya nunggu 2 tahun lagi belajar dengan Kiai Subhan, dengan Kiai Kusyairi. Alhamdulillah, sudah itu baru pindah kemana-mana. Sebenarnya gini ya, yang disampaikan oleh pengasuh beliau ini cuman tahu anak-anak itu katanya dari YouTube. Nah, di antara YouTube kami termasuk bukan penggiat medsos ya, kami tidak punya channel, bukan YouTuber. Kalau teman saya itu Kang Ujang Bustomi itu udah YouTuber ya, itu masih se-Cirebon. Kalau saya nggak punya channel, nggak punya Facebook, nggak punya apa ya, HP ada cuman sekedar untuk telepon, jadi termasuk gaptek. Cuman anak-anak, anak santri suka bikin YouTube, kemudian mereka share kemana-mana ya, jadi saya nggak tahu. Beliau mengatakan kepada saya, ada santri saya melihat YouTube, ada Kang Suki katanya menjelaskan tentang sejarah. Betul, ada beberapa YouTube saya yang menjelaskan sejarah, tapi tidak banyak ya. Begitu juga pada ilmu astronomi, saya mengerti ada anak-anak yang belajar cuman sampai 5 part ya, 5 kali masukkan YouTube, akhirnya saya stop 5, sudah jangan, nggak usah.
makanya di Jawa Tengah Jawa itu pada tahu ya. Sampai maaf di Jakarta kemarin diajak untuk musyawarah, yaitu menetapkan kalender Hijriah secara nasional. Dan alhamdulillah di pondok kami baru tahun kemarin membuka ma'had khusus bidang ilmu falak dan astronomi. Tahunya dari YouTube mereka itu. Nah itu karena kami memang bukan penggiat sosial. Nah kita mulai sejarah itu. Kalau di Indonesia masuk Islam itu sekitar abad ke-6, abad ke-7, ke-6 menjelang ke-7, katakanlah ke-7. Kalau ke-7 berarti sekitar tahun 700 sampai 800. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan kalau Masehinya tahun 571 Masehi. 600-700 Islam sudah masuk Indonesia. Ada yang mengatakan dari India, Gujarat. Ada yang mengatakan dari Hadramaut, Yaman. Ada yang mengatakan dari Cina. Tiga-tiganya benar. Karena di Cina sekitar tahun 600-an itu sahabat Nabi, 600 itu 600 sekian, 625 kalau nggak salah, Rasulullah baru pindah ke Madinah. 600-an itu sahabat yang namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau diutus menyebarkan Islam sampai ke Cina. Maka tidak aneh utlubul ilma walau isin, walaupun ada yang mengatakan itu bukan hadis katanya. Ada yang begitu, oke lah, nanti itu bagiannya mustalah hadis. Nah, kita kembali. Nah ada lagi, Islam itu datangnya dari Hadramaut, kemudian ke Turki, baru kemudian ke tanah Jawa. Dibuktikan di Kabupaten Gresik, sekarang jadi kota Gresik, di tengah-tengah kota itu ada kuburan, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Di situ sebelum ada Maulana Malik Ibrahim, pada zamannya Majapahit ya, itu sudah ada apa? Sudah ada kuburan. Nisannya apa nisan itu? Tetenger ya. Kalau bahasa Cirebon maesan. Itu persis nisannya, itu gayanya, bentuknya seperti yaitu nisan-nisan kuburan Islam yang ada di Turki dan Hadramaut. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingin mendalami sejarah, itu dari bentuk bangunan itu udah kelihatan. Misal nih contoh rumah tahun 60-70 itu kebanyakan gubuk. Yang paling mewah itu separohnya bata, di atasnya pakai pagar. 80 sudah mulai rame. 80 sampai tahun 90 itu rumah-rumah orang yang terhormat, biasanya kacanya itu pakai patri, kaca patri. Sekarang kan muncul lagi. Ini rata-rata di tanah Jawa, khususnya di Cirebon kita perhatikan. Dari 80 90 itu musim kaca nako. 90 ke 2000 bentuknya, bentuk pintu itu pakai Spanyol. Kemudian kesini, singkat cerita, saya mikir, wah nanti habis nih. Kayu itu habis di Kalimantan untuk bangunan. Ternyata ada. Sekarang musimnya Bajaringan. Itu kalau menemukan bangunan, gambar bangunan Bajaringan itu sekitar 2000-an. Dan pintunya juga pakai pintu ini, pakai Bajaringan juga. Itu gaya gitu. Sama dengan di kuburan-kuburan para wali ya. Saya kemarin hari Selasa ada 7 mobil. Napak tilas seorang sultan, putranya Maulana Syamsuddin Athani, yang diracun oleh Amangkurat I, kuburannya bukan di Cirebon tapi di Imogiri di Yogyakarta. Putranya itu namanya Sultan Sofiuddin. Saking alimnya disebut di Cirebon namanya Sultan Matang Ngaji, mateng ngaji ya gitu. Melawan Belanda, singkat cerita akhirnya
ditipu lah, kayak Diponegoro begitu, ditipu masuk keraton damai bulan Ramadan itu, damai, akhirnya seluruh pasukannya dibunuh, beliau dibunuh tidak bisa, Allah belum menakdirkan beliau wafat, akhirnya dicari siapa yang membunuh itu, ternyata yang membunuh iparnya, adiknya itu Imam Sultan Sofiyuddin punya adik perempuan tapi beda ibu, dikawin oleh orang lain disuruh oleh senak kuburannya dibunuh, beliau sedang sholat pakai keris, bunuhnya pakai keris, namanya keris setan kober ada kalau sandiwara Indramayu setan kober ya, dibunuh, yaitu di pintu ukir di belakang, sekarang pintu ukir masih ada tapi tinggal sisanya saja. Nah saya cari kuburan beliau itu, karena apa? Karena beliau itu perancang Gua Sunyaragi. Kalau adik-adik pernah ke Cirebon kemudian lihat aja di Google YouTube Gua Sunyaragi, itu beliau itu ciptakan seolah itu taman yang indah, villa yang indah, padahal di dalamnya ada bunker tempat pembikinan senjata-senjata pada waktu itu terendus oleh Belanda, termasuk yang sekarang Gunung Jati, Gunung Sembung, sedemikian rupa sampai Syekh Syarif ditata ada pintu 9, itu arsiteknya adalah Sultan Sofiyuddin Matangaji. Kuburannya di mana? Subhanallah, di Kuningan, desanya Sidawangi, sebelahnya Matangaji. Orang situ tidak ada yang tahu, sampai sulit mencari kuburannya, di Google juga sangat sulit adanya desa Matangaji. Akhirnya alhamdulillah memohon kepada Allah, karomahnya beliau luar biasa, kuburannya naik gunung lah, undak-undaknya itu, pancatannya itu hanya apa ya, batu-batu ditumpuk, itu kalau nggak dapat pertolongan bisa kespleset, hujan besar lah 7 mobil, ada yang sepuh, ada yang 70 tahun, 80 tahun, saya kasihan barangkali nggak bisa naik, ternyata bisa naik itu ya. Nah kita mulai udah ke wilayah sekitar Jawa Barat ya, karena kita orang Jawa Barat ya, nanti ke Jawa Tengah juga. Nah di Jawa Barat itu mulai dari Kali Pamali. Kenapa disebut Kali Pamali? Pamali itu bahasa Sunda. Dan ingat loh, kerajaan Pasundan yang di sebelah, terus sebelah situ, sebelah mana berarti, sebelah selatan itu Brebes tapi bahasanya Sunda. Ada Cikakak, Banjarharjo, terus ada di sini ya, Sunda. Aneh kan? Orang Brebes biasanya Republik Ngapak gitu, terkenal Republik Ngapak, tapi di situ Sunda. Malah ada daerah-daerah yang namanya Ci, tapi makin kesini berubah, Ci itu berubah jadi Si. Ada desa kecil di sini namanya Siasem, kampungnya Si Gentong, itu dari Ci. Cai asem artinya air itu munculnya dari pohon asem, disebut namanya Siasem karena percampuran akulturasi budaya antara Sunda dan Jawa. Tapi kalau ke selatan itu pakai Ci, termasuk kampung saya namanya Ciwaringin, berasal dari Cai dan Waringin. Cai itu air, Waringin itu ada pohon beringin, muncul air kemudian kesananya di sungai, makanya Cai Waringin. Sama dengan Cirebon. Cirebon itu Cai Rebon, Cai air, Rebon itu udang kecil yang dimasak. Dimasak, kasih air, kasih bumbu. Orang Sunda kemudian dicipi, bahasa Sunda. Aduh, ya mah tarasih, terasih, jadinya terasi. Makanya Cirebon disebut kota kuliner. Sampai sekarang, alhamdulillah, dari mana-mana makan di Cirebon. Setelah makan selesai, pulang ngising balik. Ninggalakan tahi, mengkelui orang Cirebon ya. Orang Jakarta, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Aceh, luar Jawa, orang bule itu semua kuliner ada semua di Cirebon. Surabaya, Klaten, Madura, Sumatera, Kalimantan, makanan ada semua. Karena memang di situ ada karomahnya, yaitu Kiku Cirebon pamanda uaknya Maulana Syarif Hidayatullah. Makanya ada perbatasan Pamali. Itu Pamali. Pamali itu dulu waktu saya ngaji di sini, Pamali itu katanya dari bahasa Arab. Asalnya dari fama li.
Biasa pamali itu gini biasanya. Anak-anak muda, bocah-bocah, bakal masih cilik, beli kena mangan buru tuwe ayam. Iya kan? Pamali. Beli kena dodok ning lawang, kok lamarane balik maning pamali. Bantal beli kena didodoki pamali, engko wudunen. Itu kan namanya pamali kan? Maghrib beli kena metu, anak gandarwo, anak wewe, pamali. Tuh pamali itu ada yang mengatakan bahasa Arab famali. Fama mangka utawi brutuwe ayam kang enak beli kira-kira iku li tetep kaduwe nyong. Makanya anak muda nggak boleh. Ada yang mengatakan begitu presedannya wallahu alam ini ya. Tuh pamali itu kan dari bahasa Sunda. Tuh perbatasannya sampai dengan Brebes, terus itu kerajaannya namanya Kerajaan Pajajaran. Kalau Jawa Tengah kan ada Mataram, Jawa Timurnya ada Majapahit, ada Kediri, ada Belambangan, dan seterusnya. Kita bicara Jawa Barat. Nah, sebelum ada Wali Songo di Jawa Barat itu turun namanya orang besar Syekh Dzatul Kahfi. Tapi sebelum ada Syekh Dzatul Kahfi itu sudah ada 2 tahun 1418 kalau nggak salah, 1418 Masehi, itu turun di Karawang. Sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Siapa namanya? Namanya Maulana Hasanuddin bin Syekh Yusuf As-Siddiq. Nah, beliau konon katanya dari Arab, datang ke Karawang 1418. Beliau datang kemudian mendirikan pondok pesantren sederhana. Itu pondok pesantren pertama di Jawa Barat. Santrinya dengan Pak Abdul Hanan, dengan Pak Subhan banyak di sini. Kaget saya ke sini, dulunya sawah sini. Santrinya berapa? Santrinya cuma satu perempuan. Bayangkan, satu perempuan, tapi menjadikan syiar khususnya di daerah Tatar Pasundan, Jawa Barat, rame Islamnya luar biasa. Santrinya satu. Beliau itu ahlul Quran, hafizul Quran, menguasai Quran, suaranya juga enak, ya, luar biasa. Qiraah sab'ah, qiraah asyara beliau kuasai sehingga dikenal namanya Syekh Kuro. Syekh Kuro makbaronya di daerah Karawang, namanya Pulau Bata. Yang menemukan adalah Syekh Masmad. Syekh Masmad itu sezaman dengan Mbah Hashim Asy'ari. Termasuk Mbah Hashim itu kalau ke Karawang itu Syekh Masmad yang menemukan beliau. Kemudian disahkan oleh gurunya Syekh Tolha, Syekhul Mursid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu ditemukan belakangan ya, sejarahnya panjang ditemukan. Tapi pesantrennya sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Nah, 2 tahun 1418-1920 datang Syekh Dzatul Kahfi. Syekh Dzatul Kahfi 2 orang, adiknya menyusul namanya Maulana Akbar, penyebar agama Islam di Kabupaten Kuningan. Ya, kuburannya di Jalan Pramuka. Sekarang disiarkan, ada haul besar, termasuk Maulana Habib Lutfi yang memimpin haulnya itu. Itu adiknya Syekh Dzatul Kahfi. Dibagi 2 beliau itu perjuangannya. Kalau Syekh Kuro Maulana Hasanuddin itu bidang syariat, pengajaran Al-Quran dan hadis. Tapi kalau Syekh Dzatul Kahfi, ngapunten, namanya kalau di Cirebon disebut namanya Syekh Idofi Mahdi. Nama aslinya mencari gua, masuk gua khusus bagian yang dihajar, yang disiarkan itu hati. Masukkan hatinya supaya mengenal Allah, la ilaha illallah, tauhid, usuluddin. Tapi kalau Syekh Kuro syariatnya, fikihnya. Bergabunglah 2 orang ini. Tuh. Antara ajaran hakikoh dengan syariat digabung jadi siji.
Ketika syariat digabungkan dengan hakikat, maka muncul namanya ulama yang muhakkikin. Mencari anak-anak Islam itu belum ada, sebab sekitarnya masih agama Hindu dan Buddha. Maka dipilihlah ada murid Syekh Datul Kafi satu, yaitu seorang kepala pelabuhan, namanya Syah Bandar Pelabuhan, yaitu pelabuhan Gunung Jati. Dulu namanya Pelabuhan Muara Jati. Itu Syah Bandarnya, kepala pelabuhannya namanya Ki Gede Tapa. Punya putri satu, itu namanya yaitu Subang Larang, Nyai Mas Subang Larang. Nah, waktu tahun 80-an saya masih melihat ada tempat pemandiannya. Tempat pemandian beliau bentuknya terbuat dari tembikar, dari tembikar itu yang dibakar, tanah liat dibakar. Itu Subang Larang. Jadi ingat loh, sebelum ada Singapura itu Perdana Menteri pertama itu orang Palembang, karena belum ada orang pinter. Jadi Perdana Menterinya diadopsi dari Indonesia, sekarang menjadi negara maju. Begitu juga Malaysia, dulu guru-gurunya diambil dari sini ya. Nah, kampung Subang Larang itu, kampungnya Ki Gede Tapa itu namanya Kampung Singapura. Bayangkan itu, sekitar tahun 14, Singapura tahun berapa merdekanya? Tahun 19-an. Di situ tahun 1300, 1400 sudah ada kampung Singapura, sampai sekarang namanya Kampung Singapura. Jadi mungkin Singapura yang ada di tetangga kita sebelah Malaysia itu mungkin dulu orang sini menyebarkan Islam ke sana, atau nelayan sini cari ikan di sana bikin kampung namanya Kampung Singapura. Silahkan dicek di sejarah Cirebon atau sejarah Pasundan. Nah, Subang Larang inilah kemudian ayahandanya diislamkan oleh Syekh Idhofi Mahdi atau Syekh Datul Kafi, karena punya gua di situ, masuk ke gua sama dengan Ashabul Kafi. Dididiklah, kalau sekarang bahasa kerennya itu namanya thorikoh, atau bahasa umumnya istighosah. Ada manakib, Jamiah Yasin, Jamiah Kulhu, Jamiah Hadiyu, Jamiah banyak, termasuk adalah Simtuduro, dihajar hatinya. Begitu keluar, kemudian perempuan ini Subang Larang diserahkan kepada yaitu temannya untuk dididik syariatnya Al-Quran, yaitu di pondok pesantren. Dulu namanya bukan pondok pesantren, Padepokan. Padepokan apa namanya? Padepokan, yaitu di Karawang. Udah taruh situ, dititipkan. Cuman satu santrinya. Prabu Siliwangi itu punya beberapa istri, di antara istri di Pantura itu ada 4, putranya ada 4, bukan istrinya, putranya ada 4. Ini sebelum ada Syarif Hidayat, sebelum ada Walang Sungsang, sebelum ada Wali Songo, termasuk di Jawa Barat. Putra pertama yaitu namanya Prabu Indrawijaya. Prabu Indrawijaya itu sekarang Indra itu menjadi nama kota Kabupaten Indramayu. Putra Prabu Siliwangi yang dulu namanya otonomi daerah. Sini mungkin ada orang Indramayu ya. Itu Indramayu. Indra itu dari Indrawijaya, kemudian Ayu itu yaitu dari tokoh perempuan penyebar Islam dari Kesultanan Sriwijaya. Sudah Islam Sriwijaya, kemudian menyebarkan. Itu namanya, kalau nggak salah disebut namanya Dewi Ayu, siapa namanya, maka diambil belakangnya itu Ayu dengan Indra, digabung Indramayu. Subang Larang menjadi tangganya Kabupaten Subang. Pernah ke Aceh menjadi Sabang, pernah ke Banten, sekarang Subang Larang kuburannya di Banten, namanya ada desa Sobang. Subang, Sabang, Sobang. Sama dengan putranya Syekh Syarif Hidayatullah yang istrinya orang Madura, kemudian melahirkan seorang tokoh yang kontroversi ya, yang jadzab, itu disebut namanya yaitu Syekh Siti Jenar, yang kemudian dieksekusi oleh Wali Songo
dipenggal kepalanya, darahnya itu netes di tanah, kemudian membentuk tulisan La ilaha illallah. Siti Jenar. Di mana Siti Jenar itu kemudian pindah kemana saja menyebarkan Islam, maka tanah itu disebut namanya Tanah Abang. Kalau di Cirebon Lemah Abang, di Jakarta Tanah Abang. Banyak Tanah Abang, di Indramayu ada, mungkin di Pekalongan di mana ada Tanah Abang. Itu penyebaran agama Islam yang membawa sanad tahlil. Ya, tahlil pertama di Indonesia khususnya sanadnya itu dari Syekh Abdul Qadir Jalani, itu Siti Jenar. Kalau orang Jawa kan Siti Jenar, Siti itu lemah. Lemah itu kan Siti bahasa halusnya. Merah itu Jenar. Makanya ada termasuk Prabu Maeso Jenar, ya. Mahapatinya Majapahit itu Maeso Jenar. Kalau Jenar itu merah. Kitanya namanya di Cirebon Lemah Abang. Ke Jakarta namanya Tanah Abang. Itu pembawa sanad tahlil kan. Itu dari Baghdad, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita kembali lagi. Nah, Nyimas Subang Larang ini kemudian diawasi otonomi daerah dari mulai Cimanuk sampai dengan Pamali ini diawasi oleh Prabu Indrawijaya. Kemudian punya adik namanya Prabu Lurah Agung yang sekarang menjadi kecamatan Luragung, perbatasan Brebes dengan Kuningan. Kalian tahu kalau pulang ada mobil yang hijau tulisannya Luragung. Nah, itu putra Prabu Siliwangi. Punya kakak yang paling depan, paling sulung, itu namanya Prabu Pucukumun. Yang konon nanti perang tanding dengan Maulana Nasruddin dengan menggunakan jago. Yang satu pakai besi, yang satu pakai jin jagonya itu. Dulu pakai jago besi itu aneh, sekarang ada nama jago besi namanya robot. Pakai robot ya, pakai sihir, tapi akhirnya ada yang mengatakan tunduk, tapi saya baca terakhir Prabu Pucukumun akhirnya masuk Islam, menyebarkan Islam, yaitu di daerah Kuningan, Ciamis sampai Tasikmalaya. Nah, kemudian dari Prabu Indrawijaya itu kemudian di situ beliau punya intelijen, yaitu di daerah sekitar Palimanan. Nah, Palimanan itu diambil dari Liman. Liman itu gajah. Kalau kalian pergi ke pesantren Balerante, di situ ada patung gajah. Gajah putih itu pemberian hadiah dari Prabu Siliwangi untuk mengawasi wilayah Cirebon, Pantura, dari mulai Sungai Cimanuk sampai Pamali menggunakan gajah. Gajah itu Liman, maka desanya disebut Palimanan. Namanya Prabu Arya Kiban. Ini saya ngomong sedikit ya. Dulu di sini ada santri yang kesurupan. Waktu zamannya Sri Ganjaya, maaf dia cerita. Jadi kalau Kiai Sepuh, Kiai Makmun itu di rumah sakit, Mbak Subhan itu bolak-balik rumah sakit, santrinya kalau Jumat banyak yang kesurupan. Lagi maca Yasin kesurupan, lagi tahlilan kesurupan. Akhirnya yang menangani yaitu ini ramanya beliau dan mertuanya Kang Eli. Nah, saya baru tahu. Dari situ kemudian beliau mengatakan, ini Marzuki, ini karena Sri Ganjaya hubungannya, maaf ya, namanya cerita. Anak santri yang dari Palimanan, almarhum teman saya Mukhtar, itu bisa loncat 4 meter, Ustaz. Bisa nempel, di atas pohon bisa nempel. Aneh kan? Nggak bisa. Kalau dibacakan misalnya ayat kursi itu lompat. Nempel di atas pohonan, rame seorang kampung itu. Yang menundukkan beliau itu, yang menundukkan ya santri itu antara lain yaitu bersepanya Ki Abdul Hanan dengan ada putranya sih. Itu dengan cara namanya saya baru tahu. Sebelum kedatangan beliau, anak-anak Palimanan itu nyambat dulu, ada syahadat namanya syahadat Palimanan. Saya dikaji ijazah, saya terima tapi saya tidak amalkan. Karena di situ ada berbau mistik lah. Berbau yang kalau menurut syariat Islam itu kurang serg lah. Jadi saya menolak dengan halus. Itu bisa dibuktikan. Ada namanya almarhum Pak Warma, anaknya di sini Sarifuddin, ponakannya banyak sini. Ketika kesurupan dia itu sambat Prabu Kiban dengan Raden Gilap. Itu langsung Pak Ustadz digejok bumi 3 kali. Itu anak-anak Palimanan itu, maaf ya, itu
di masjid ada apa ya, ada besi yang segini itu dipelenggungakan, bisa dipelenggungakan. Tapi Sri Ganjayu minta bantuan kepada Roro Kidul, bertempur habis-habisan, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, tapi yang cilaka santri yang celaka pada pegel kabeh. Akhirnya beliau itu katanya sahadat Cirebon, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon, waliullah, digejok ping telu bumi melayu kabeh, wallahu alam. Tapi harus ijazah dulu, harus puasa dulu ya, kata beliau itu, kata Ki Seri. Ini sejarahnya dari situ. Nah akhirnya kenapa yang dipilih itu perempuan? Kenapa yang dipilih bukan putranya dari Cirebon, Kuningan, sekitar Indramayu, tapi diambil dari Subang Larang? Karena Subang Larang itu satu, mar'atus soliha, perempuan soliha, cantik, suaranya enak, pasti akan menarik raja. Arya Kiban, Raden Gilap, Luragung, Pucuk Kumun gabung jadi satu. Laporan kepada bapaknya, ternyata di Pantura ada padepokan, di situ mengajarkan ajaran baru, bukan ajaran Hindu dan Buddha. Maka kemudian diselidiki, langsung Prabu Siliwangi turun tangan sendiri. Setelah diselidiki, beliau tidak mau pulang, ingin mengawini santri Subang Larang itu. Nah ini Islam dibuka bukan dengan peperangan, dengan mar'atus solihah. Singkat cerita, akhirnya paksa ingin dikawinkan, maka Ki Gede Tapa matur kepada gurunya Syekh Datul Kafi, matur kepada Syekh Maulana Hasan Syekh Kuro, maka diizinkan dengan syarat, yaitu bukan membaca syahadat karena pasti menolak karena dia raja. Syaratnya yaitu mas kawinnya Lintang Kerti. Lintang Kerti itu bahasa Inggrisnya adalah bintang Mars. Kalau bahasa Arabnya Mirih ya, bintang yang terang ketika subuh itu ada Mars, terang sekali. Raja, kalau sampean bisa ambil bintang itu silakan kawini anak saya. Mencari kelemahannya supaya lemah ya. Maka raja itu kemudian bilang begini kayak anak-anak muda. Kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Oma Irama mengatakan begini, gunung yang tinggi akan gunung yang tinggi aku daki, laut yang luas akan seberangi. Kenapa? Untuk menggait kekasihnya itu. Padahal laut yang luas diseberangi kelelep beli burung, gunung yang tinggi jatuh ya. Tapi itu namanya orang sudah terkena panah asmara. Maka dari situ beliau dengan mengucapkan hong, ngejok bumi 3 kali, hong hong, bisa terbang. Tuh, Hindu Budanya, pendetanya itu hong saja, biksunya bisa terbang. Walinya waktu itu pakai bismillah. Pengen tidak kalian bismillah bisa terbang? Pengen tidak? Pengen tidak? Nanti saya ijazahkan. Naik bis tapi tulisannya milah. Naik apa? Bismillah. Bisa ke Cirebon, ke Pangkal, kemana-mana ada bismillah kan? Itu bis malam itu tulisannya milah. Makanya ngomong dulu bis baru milah, naik bisa terbang. Bisa ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wali itu sudah hebat. Bagaimana Syekh Datul Kafi kontak kepada gurunya Subang Larang, Syekh Kuro, bagaimana kemudian beliau dua-duanya kontak batin dengan Syekh Ali yang ada di Mekah. Dia terbang tinggi sekali ke sana, akhirnya nggak sanggup karena makin ke sana makin hampa udara, nggak ada yang bisa tembus. Malaikat Jibril saja waktu Isra sampai menghadap Allah itu nggak sanggup. Kata malaikat Jibril, Nabi Muhammad kalau saya ke sana lebur hancur. Akhirnya beliau bingung, mau pulang kampung belum berhasil, tetap dalam hatinya Subang Larang kelingan bebu Jawadon ya. Maka ketika kami tahun 82, 3, 84 itu pernah tidak betah di sini, Ustaz. Mondok di Lurah tidak betah. Akhirnya saya minta doa ke Habib Muhsin di Gendoang. Gendoang itu sekarang di daerah Mandiraja. Habib Muhsin
Ya, ada pondoknya sederhana sekali. Beliau pondoknya kira-kira 7 orang santrinya itu. Kemudian beliau mengatakan, perhatikan santri ini, gangguan yang ada di pesantren itu, gangguan itu anak-anak santri 3. 1, faktor keluarga. 1. 2, faktor gelungan. Beliau bahasanya gelungan. Gelungan itu cewek, perempuan. Yang ketiga, tidak betah. 3-tiganya itu persis apa yang kami lakukan, apa yang kami hadapkan pada Habib Muhsin itu kejadian. Saya kebetulan tidak betah, teman saya yang dari Pemalang itu kebetulan dia punya pacar nggak betah, yang satunya maaf, ibu bapaknya itu firok, pegat, ya pisah. Jadi akhirnya nggak ada yang biaya, nggak ada yang tanggung jawab. Lah akhirnya beliau bilang begini, kamu harus sabar. Sebab kalau liwet aja dipindah-pindah, ini kamu ngeliwet, kita ngeliwet katanya. Dipindah lagi ke sini, dipindah lagi ke situ, terus dipindah-pindah. Baru setahun pindah pondok ini, baru setahun pondok ini, kecuali sudah alim pindah-pindah. Kayak ini, kayak masak nasi dipindah-pindah. Akhirnya nggak mateng, dimakan malah sakit perut. Tuh kata beliau. Ya, kata Habib Muhsin, akhirnya saya pulang, 3-tiganya pulang, pacarnya dia putus, kemudian yang orang tuanya meninggal juga alhamdulillah, akhirnya bisa terobati, masuk. Nah selanjutnya akhirnya beliau itu bertemu dengan Said Ali. Mangga ya Imam. Alhamdulillah, menantunya Ki Makmun ya, masuk paman dari beliau. Punten Pak Kiai. Nah Syekh Ali itu membawa tasbih wiridan, tapi ini di luar tanah haram ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah, terus itu dari atas itu kelihatan tasbih itu murub, nyala sampai tembus ke langit. Prabu Silio kaget, di bawah itu ada juga bintang Mars, ada juga lintang Kerti, padahal tasbih. Makanya sekarang ada tasbih yang ditempelkan di lampu kemudian masukkan gelap murub. Itu pengen niru tasbih Prabu Siliwangi, tasbihnya Wali Songo tuh, yang nyala itu kan. Langsung beliau mendatangi Syekh Ali, begitu datang tasbih itu diambil, disaut, diserobot. Apa kata Syekh Ali? Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu itu gimana? Seorang raja besar di antara raja tanah Jawa tapi tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Tasbih ini murah, tinggal minta aja saya kasih, jangan serobot-serobot begitu. Beliau malu, dengklo. Kenapa dikritik habis-habisan? Tasbih ini murah, ambil aja, kamu ingin tasbih silahkan. Padahal sudah ada kontak batin antara Syekh Datul Kafi, Syekh Hasanuddin Syekuro dengan Syekh Ali di Mekah. Awas nih, saya mau pasang perangkat, ada orang datang mau masuk Islam, diambil tasbih itu, akhirnya silahkan ambil tasbih ini, tapi dengan syarat saya akan beri jimat layang kalimah sadah. Dalam bahasa Sunda jimat layang kalimah sadah. Jimat itu perkara siji kudu di rumah, kudu diopeni. Layang itu surat, tulisan, lafad. Kalimah syahadah itu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Intinya harus masuk Islam tuh. Enggak dengan peperangan, enggak dengan penipuan, enggak dengan Indomie, enggak dengan kasih fasilitas, enggak kasih apalagi beasiswa, enggak. Jadi beliau lemes. Kamu kalau sampean raja ingin mendapatkan tasbih ini silahkan ambil, tapi syaratnya akan saya kasih jimat layang kalimah sadah. Caranya gimana Tuan Guru? Caranya baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru kemudian dikasih tasbih itu, dia melompat dengan mengucapkan Hong tidak bisa, karena Hong itu doanya orang Hindu Buddha. Hong naik ketepok nggak bisa, Hong sampai 3 kali nggak bisa. Kata Syekh Ali, kalau sudah diganti jimat ini, namanya maksudnya syahadat, sudah masuk Islam, yaitu dengan cara Bismillahirrahmanirrahim. Ingat loh, ketika saya ngaji di sini, ngajinya di Kiai Romli,
mantunya Kiai Makmun ngaji ukudul jen. Saya ngaji ukudul jen itu umur saya 21 tahun. Ditanya sama bapak saya, kamu ngaji apa? Ukudul jen. Ukudul jen apa? Nerangkan rumah tangga. Kamu mau kawin dengan truwelu? Itu katanya kitabnya orang dewasa, ya nggak apa-apa, yang namanya ngaji sih. Itu kan kitab untuk keluarga, membina keluarga. Itu ada perempuan dengan bismillah itu subhanallah, luar biasa ya. Sampai yang di apa ya, ada bokor emas yang dimasukkan ke dalam lemari, dikunci sama suaminya orang munafik. Kemudian dia pergi, perempuan ibu-ibu itu kemudian masuk membersi rumah tangga, dia nyelinap, diambil bokornya itu yang kayak piala itu, diambil, masukkan dalam sumur, nanti akan diambil lagi. Begitu berapa hari datang, dia akan nuntut supaya bokor emas itu diambil lagi, padahal sudah dibuang di sumur tua. Perempuan itu kemudian bismillahirrahmanirrahim, dibuka kuncinya, bismillahirrahmanirrahim, ternyata bokornya ada, karena malaikat sudah mengirim, itu barokahnya bismillah. Termasuk Isra Mi'raj, waktu Rasulullah ke atas naik buruk itu wangi luar biasa. Mahadza ya Jibril, hadhihi raihatu masyitoh, kata Jibril, ini adalah bau harum Siti Masyitoh. Apa amal Siti Masyitoh? Siti Masyitoh amalnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah adik-adik, terus bismillahirrahmanirrahim, 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 pingpira sewarge ya. Kata Ki Maktum, dulu saya ijazah bismillahirrahmanirrahim 12.000. Kalau barang hilang itu 12.000 kembali lagi nanti insya Allah, katanya gitu. Kalau motor hilang baca bismillahirrahmanirrahim 12.000, kalau enggak nanti beli lagi di showroom. Ya wis hilangnya takdir Gusti Allah. Saya coba itu, nama ada Ayeng Mu'alaf dari Cirebon, dia kehilangan satu kontainer sepak yang mau dikirim ke Jakarta dari Cirebon, hilang di jalan tol. Ki Maktum nggak ada, dekat ke saya ponakannya, mantunya. Anjuki, saya minta amalan supaya itu kembali, nggak bisa. Yang bisa Ki Maktum, maaf Kiai Maktumnya lagi nggak ada, lagi pergi keluar kota. Yus, jaluk apa bela? Saya ingat kata mertua saya itu bismillahirrahmanirrahim 12.000. Ditulis Kiai, ilmu angel kini. Orang usah pakai ini lagi ya, kan dulu ijazahnya gratis. 12.000. Pak Ayeng bisa nggak bismillahirrahmanirrahim? Bisa Anjoke. 12.000 nggak sanggup, ya udah nyewa orang aja. Bismillahirrahmanirrahim, sehari semalam baca bismillah terus. Ada telepon dari polisi, Pak Ayeng ditemukan kontainer masih utuh, supirnya nggak ada. Tuh, supirnya nggak ada. Lah kalau kontainer dengan spare part itu bisa dibeli, tapi supir dengan keneknya nggak ada. Baca lagi Pak Ayeng, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, baca lagi 12.000, sampai berapa hari supirnya ditemukan, dibuang di sawah, untung masih hidup tapi sudah pingsan. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ingin weselnya cepat datang, saya dulu dikasih ijazah di sini nih, bacanya Alfiyah. Pengen nggak weselnya cepat datang? Dari Alfiyah. Sama Kang Tado, Kang Tuhin itu pernah ijazah. Silahkan disimak, tapi nggak boleh ditulis ini, karena disebut donga tes pleng, tes langsung pleng, langsung berhasil. Wesel setengah bulan beli teka-teka, ngeliwet berasa entok, mau belanja nggak ada, jadi mangannya karo kangkung sampai pitung dina, alhamdulillah ditiliki tayi pada ijo. Bingung saya dengan adik saya 2 orang nggak ada tanda setengah bulan, mungkin weselnya telat ya, dulu kan pakai kantor pos. Hanya dikasih ijazah sama guru saya, guru Alfiyah saya namanya Kang Maksuni, ngajinya di Subhan, tapi kemudian disimak sama beliau ya, ditakrir sama beliau, ditikror sama beliau itu Kang Maksuni, Kang Juki bakal pengen di spesial dong naikin. Bismillahirrahmanirrahim, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Apal kabeh kan? Mukadimah. Muga-muga bapak kula cepet mriki. Kin Kang langkan ing Alfiyah ya. Musolliyan ala nabil Mustafa, muga-muga mbaksa uwos kaliyatra. Itu begitu wacan ing sore beduk-beduknya masih ana lah ing masjid belum rakil. Bismillahirrahmanirrahim, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, muga-muga bapak kula cepet mriki bari ngawatas pe. Musolliyan ala nabil Mustafa, muga-muga mbaksa uwos kaliyatra. Glumbrang beca teka.
kontan ibu kula karo bapak kula tak glombrang tak di BC alhamdulillah. Tahun depannya telat lagi bensin dibaca beli teka-teka kali gane. Itu ada lucu-lucu ke pondok kan begitu, suka begitu ya, suka humor-humoran. Udah kita kembali lagi. Udah singkat cerita masuk Islam, akhirnya kemudian mengangkat kedua telapak Syekh Ali itu, kemudian mengangkat kakinya Prabu Siliwangi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah masuk Islam, datang ke Karawang, dikawinkan di Cirebon, maka punya anak 3 putra ya, satu namanya Raden Walang Sungsang. Ingat dulu itu nama binatang. Waktu saya kecil teman SRSD saya itu ada namanya Bolos, teman saya yang perempuan namanya Sepat, itu keluarga air semua itu. Bapaknya namanya, ibunya Seruet itu ya. Ada lagi pamannya namanya Boncel. Nah, dulu ya waktu tahun 60-70 gitu. Kayak kecil itu teman-teman saya namanya seperti itu. Sekarang kan sudah bagus-bagus namanya ya. Nah, kita pindah lagi. Itu Prabu Walang Sungsang. Yang kedua Nyimas Rara Santang. Jawa Barat itu nggak bisa bilang O itu. Surabaya, bacanya Surabaya. Tapi kalau Jawa Tengah, Jawa Timur Surabaya. Beca bacanya Beca apa? Bisa saja, mestinya beco. Mestinya ya, tapi ya sebegitulah namanya lugat ya, kayak bahasa gitu. Itu Surabaya, Surabaya, Suroboyo. Tapi kalau daerah Cirebon ada seperti Jamblang, Plumbon, kemudian daerah Pantura itu O-nya yang di belakang. Surabaya masuk ke Jamblang Pleret dari sisi itu termasuk tangganya ini Panguragan, Surabaya. Oh, hanya ada O-nya di belakang aja. Tuh Surabaya. Pulane ula jadi ulo, beca jadi beco, ayu co nunggang beco, marani astano, masya Allah anak ulo, kepapakan kalau mbok rando. Oh, itu orang Gunung Jati sekitarnya begitu ya, bapak saya orang Gunung Jati jadi bilangnya begitu ya, enggak dengan Cirebon, karena Cirebon ke sana A, tapi kalau Banten E, kalau Jakarta E, gua jadi gue, kalau Banten E, saya kemarin saya ke Merak, ke Lampung, ketemu dengan orang Banten di Lampung, bacanya gitu. Kita mah sing Serang, kita nggak bisa kita ya. Nah seterusnya, akhirnya Rara Santang itu ada adiknya namanya Prabu Kian Santang. Yang paling hafal Kian Santang. Apa sebabnya? Terus maghrib ada sinetron, itu bukan Kian Santang, wong edan, masa wali gulet bengal maghrib. Saya kritik itu produsernya juga, kemudian krunya pernah datang ke rumah Kang Joki, saya ingin menggali Kian Santang. Hentikan, kata saya, apa sebabnya? Wong edan, masa wali gulet cus metu ke bule conggulat munjuk kayak ketek bae gitu. Masa wali mengkonon. Terus film Wali Songo, maaf ya saya kritik juga itu, kenapa buka orat Maulana Maktum Ibrahim Sulan Bonang, istrinya pinjungan. Maaf, ini oratnya kelihatan. Itu nggak mungkin. Masa Wali Songo kan terkenal waliullah, masa istrinya buka orat? Emangnya istrinya artis? Kan enggak kan? Nah itu harus dikritik ya. Saya kritik itu nggak bisa. Wali Songo ya harus teratur, rapi. Ini kan juga budaya, nggak bisa, budaya juga sudah bersyariat ya. Tuh sudah apa, mereka itu sudah mengamalkan Islam dengan baik. Ada nggak sekarang orang perempuan yang namanya nama binatang? Ada beberapa artis, kalian perhatikan. Ada yang suaranya enak, cengkok dandunya enak, namanya Heti, di belakangnya ada binatangnya, tikus, endang. Kalau endang itu perempuan, kalau endang itu laki-laki, Sunda. Tikus, endang. Ada lagi nama burung, cici, paramida, ada cicinya. Cici itu anak burung kecil, nama cici, paramida. Seperti, maaf ini bukan pelecehan ya, tapi kenyataannya begitu. Oh ada tikusnya. Rara itu gelar untuk nama
perempuan tapi turunan raja, namanya Rara. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah namanya Roro. Ada Roro Mendut, Roro Jonggrang, ada Roro Kidul, ada Roro Lanjar. Di Pekalongan itu Dewi Lanjar, itu Roro, turunan raja. Kalau di Jawa Barat Rara, makanya Rara Santan. Singkat cerita, beliau kemudian setelah agak dewasa, sebelum balik qoblal buluh, ada yang menjelang balik, yaitu Prabowo Langsungsang dibawa ibunya Syekh Puro Karawang Subang Larang, itu membawa anak-anaknya ke situ, membawa ngaji setiap bulan. Itu diajarkan namanya as-sholawat at-tafrijiyah atau sholawat an-nariyah atau sholawat al-munfarijah. Ini hampir hafal semuanya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman. Itu yang membawa, yang kuburannya di Gunung Tidar itu. Syekh Safa yang di atas terminal itu ada Gunung Tidar, itu di situ ya. Itu yang membawa amalan, yaitu sholawat nariyah. Saya ijazah dari Kiai Mas Tuki Babakan, ijazah dari Mbah Hashim, katanya sholawat tafrijiyah. Jadi fungsinya sholawat tafrijiyah itu satu, kalau kalian ingin menempati pada tempat yang angker, bangunnya angker, banyak kesurupan, banyak gangguan, sholawat nariyah terus-terusan saja, itu insya Allah hilang sendiri. Kata Kiai Mas Tuki, kata Mbah Hashim. Makanya tanah Jawa menjadi adem. Dulunya angker, sampai sekarang tanah Jawa tuh ada angker-angkernya. Buktinya apa? Buktinya kalau ada jembatan, supirnya klakson. Ada dalilnya enggak? Fikihnya ada tidak? Ada. Di mana? Di Safina. Mobil klakson tuh ada di fikih Safina, lihat aja. Atau di sarah-sarahnya Kutubul Fikih. Gini ya, kalau masuk WC, masuk toilet, masuk tempat angker, itu ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaithi. Kalau tidak bisa, pakai dehem tanah nuh. Manusia dehem kalau mobil klakson. Itu dalil dari situ. Adanya di pengajian NU. Kalau NU itu enggak, bukan NU bid'ah itu. Bid'ah khulafah, masuk neraka, berarti mobilnya masuk neraka dengan supirnya. Kan kasihan ya. Dehem itu dari situ. Saya dulu ngaji, oh ini tanah nuh. Makanya di sini ada SMK. Punten nggih. Ya, kalau bisa SMK itu tolong desain klakson itu disesuaikan. Kalau klakson dengan anak-anak, di situ ada anak SD, dipencet klaksonnya, ditekan klaksonnya, bunyi tit, selamat sore, selamat pagi, selamat sore, kan gitu. Aja tolelet. Kalau jembatan di klakson seret, kira-kira bilang subhanallah, alhamdulillah, begitu. Tuh. Kalau naik Allahu Akbar sesuai dengan hadis. Sampai-sampai saya usul di SMK Babakan itu ada SMK jurusan otomotif dengan listrik itu, saya bilang coba anak-anak kamu bikin katil keranda itu pakai drone, jadi nggak usah dipikul, repot. Sebab apa? Yang matinya itu rangda, nggak punya keluarga, pikulnya pada beli gelem. Sebab apa? Langka amplope. Bikin pakai drone, pakai remote, kemudian pakai membran kecil, pasang slope flash disknya, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, namanya katil mabur. Insya Allah laris itu, banyak pemesannya. Itu pada ketawa, kepala sekolahnya kepala kan juga aneh-aneh. Enggak, ini terobosan. Apa sebabnya? Sebab kalau keluar SMK kita ke bengkel ya kotor terus, jadi babu terus, jadi bengkel terus, kira-kira jadi pencipta. Orang wudhu saja, wudhu di masjid-masjid itu, di sarangnya Safina, kita ngaji sarang Safina, ketika dibuka kerannya cur terus saja ngucur, kemudian kita baca doa, ada doa ngusap, masuk tangan, masuk kaki, masuk muka, bareng juru ngapal, Allahumma, 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 wah ngucurnya sampai 5 liter, berarti kan tabdzir itu. Sebab apa? Itu air milik jamaah musola, jamaah masjid. Kata Syekh Nawawi itu haram hukumnya. Maka ciptakan, mudah-mudahan dari sini nanti ada keran yang kira-kira nggak usah pakai buka tutup, wis kerannya dibuka bae. Bakat tangannya selodok, banyu metu dewek. Bakat tangannya inggat, banyu emang pedewek. Kan ana ning restoran, begitu keluar anget set, jadi garing. Dirubah jadi wudu. Itu hebat namanya untuk ibadah. Jadi ngirit. Material pada beli payung kowe kerannya. Itu kan. Saya katakan gitu. Dulu
Waktu saya di pesantren, kalau masuk pintu buka sendiri, anak jin Islam. Sekarang apa? Bisa buka sendiri, seret, tutup sendiri, seret. Sama seperti kapal terbang, kapal-kapal perang itu diadopsi dari mana? Dari kitab hadis Mi'raj Ad-Dardir. Buruk itu kalau naik, maaf, kakinya itu kalau naik bisa keluar, kalau turun keluar, kalau naik ditarik. Apa? Kapal terbang. Kalau mau naik rodanya selep, itu dari buruk itu. Radar dari mana? Radar itu dua, di dalam tafsir Munir di situ ada yang menggunakan radar. Itu hewan itu ditemukan dua, satu kelelawar, yang kedua yaitu lalat itu pakai radar. Makanya bakal nepak laler angel, kudu meneng bismillah ping 14 kalau sok beli kena gede kan. Pakai radar, Allah kasih radar, dari situ diadopsi. Ada hadis yang mengatakan kalau ada lalat masuk ke air, maka kata Rasulullah harus dicelupakan, celup. Kenapa? Sahabat nanya. Karena kata Rasul itu sayapnya ada dua, ada yang mengandung obat, ada yang mengandung racun. Barangkali ada racunnya, obatnya itu di sayap. Nah kalau sekarang anak-anak Islam itu, anak-anak pelajar di santri khususnya yang masuk ke bidang kimia, tolong nanti lalat itu diselidiki, yang mana mengandung obat, sayap mana, apa kiri apa kanan, yang racun mana, yang racun dikumpulkan itu insya Allah untuk senjata pemusnah, yang kanannya untuk apa? Untuk vaksin. Jadi corona kucing lare-laler bahaya itu kan nggak ditemukan, diselidiki oleh anak-anak muda sekarang, gabungan dengan sekolah-sekolah ya. Nah sesudah itu singkat cerita, kemudian beliau diijazahi sholawat nariyah, maka bertemu dengan Rasulullah. Kata Rasul begini kira-kira, cung nok bakasira pengen ngaji, pengen mendalami Islam, ayo marani ngetahan. Ngetan itu maksudnya karena sudah ada pondok pesantren yaitu di Syekhatul Kahfi, Syekh Kuro. Akhirnya bertemu dengan Rasulullah sesudah 40 hari mengamalkan sholawat nariyah. Beliau pergi ke Syekhatul Kahfi, dua-duanya ngaji. Maka kemudian Prabowo Langsungsang itu dikawinkan dengan tokoh sepuh yang sekarang di Cirebon Girang, ya namanya Danuwarsi, punya anak perempuan itu Endang Gelis. Dikawin dengan Prabowo Langsungsang, akhirnya pindah ke Cirebon. Kemudian karena beliau orang pegunungan di daerah Bogor, pindah ke Pantura. Itu akhirnya usahanya dibelajari pakai jaring, pakai jala. Usahanya pakai jala, digelar jala itu ditarik karena nggak bisa renang yang sangat jauh, maka beliau dapatnya udang kecil-kecil. Udang kecil itu namanya rebon. Oh, kemudian istrinya Endang Gelis menciptakan masakan, dicampur dengan air, dikasih bumbu, maka air itu namanya cai, udang kecil namanya cirebon. Jadi cai rebon. Dimasak jadi keras, dibumbui, kemudian diasapkan, kemudian dikasih bumbu, akhirnya menjadi orang Sunda pada datang, termasuk dari Bogor, dari Banten, dari Tasik, dari Sumedang, datang ke Cirebon. Akhirnya setelah dipeletik makanan mangan sambel, kali ngomong, aduh iya mah tarasi, dah dia masakan terasi. Itu karomanya yaitu Prabu Walangsungsang. Kemudian adiknya Rara Santang akhirnya dengan Walangsungsang akhirnya pergi sampai dengan ke Malaka sekarang Aceh, kemudian pergi haji. Maka Rara Santang itu berganti namanya Hajah Syarifah Mudaim, kawin dengan Sultan Hud yang kesananya adalah baginda Rasulullah. Kemudian punya putra namanya Syarif Hidayatullah. Kian Santang yang terakhir itu mendirikan pondok pesantren yaitu di Garut, namanya Sunan Godong. Gurunya siapa? Gurunya Syekh Ali. Syekh Ali itu gurunya bapaknya waktu mengislamkan itu. Nah, itu ya, kira-kira ini masih panjang, jam pira wis, jam 12. Wis pegel, ketengahnya pegel sikile beli rata. Anak kang loncor, anak kang sila, barang pegel ya. Kita ning balago pernah ngaji ning Kiai Subhan al-halu natikotun bikadza. Keadaan itu bisa menunjukkan orangnya ya. Ya keadaan itu, kalau orang tuh gini aja gini, itu berarti ongkep, kasih kipas. Kalau sudah kakinya nggak rata ini berarti pegel, jangan diteruskan. Gitu ya, bisa dia sudah jenuh. Nah gitu saja, ini obrolan mengenai sejarah, ini bukan ngaji, ini ngobrol aja. Kalau ngaji ada Kiai Mas Tuki, ada beliau, ada dari Pekalongan.
Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.